Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Senantiasa teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah hari ini teman-teman kita akan belajar kembali seperti biasa yaitu lewat link YouTube. Nah, maka dari itu teman-teman bersiap untuk fokus dan menyimak pembelajaran kali ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa seperti biasa supaya kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Sebelum belajar, mari kita mengucapkan basmalah kembali ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar yaitu membaca nyaring. Membaca apa, Bun? Membaca cerita yang ada di gambar seperti ini, teman-teman. Ada ayah dan ibu, teman-teman, ya. Ayah dan ibu berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Nah, teman-teman, asri itu jauh dari kalimat atau dari kata ada polusi ya. Jadi benar-benar asri itu masih tertata rapi, belum ada hutan yang gundul, teman-teman ya. Udaranya masih sejuk dan pemandangannya indah, teman-teman. Selain itu, teman-teman, ada sungai juga. Nah, teman-teman bisa melihatnya, ceritanya di sini ada sungai ya. Lalu ada sawah, teman-teman bisa melihatnya ada sawah dan ada air terjun. Nah, dalam jalan ini di pegunungan, jalan di pegunungan berkelok-kelok. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kelokan jalannya. Wah, berkelok-kelok ya teman-teman sampai ujung sana. Dan menanjak, teman-teman pasti kalau berkelok-kelok ini pasti ada tanjakan atau yang jalannya menanjak, teman-teman ya. Lalu teman-teman, ada seorang pengemudi harus hati-hati nih. Kalau ada pengendara mobil, berarti harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Karena kenapa? Karena jalannya berkelok-kelok, teman-teman. Apalagi saat hujan turun, teman-teman. Jalannya menjadi lebih licin. Maka dari itu harus berhati-hati. Lalu, rambu lalu lintas dipasang. Teman-teman, di setiap jam pasti ada rambu lalu lintas yang dipasang. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan pengendara. Ya, teman-teman. Jadi, sangat penting sekali rambu lalu lintas ini untuk para pengendara. Supaya apa? Supaya bisa menjaga keamanan di jalan saat mengemudi. Seperti gambar ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, mari kita perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas berikut. Teman-teman bisa disimak ya. Nah, perhatikan rambu lalu lintas berikut, teman-teman. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalan berkelok-kelok, teman-teman. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Nah, teman-teman, kalau seperti ini apa, teman-teman? Berarti jalannya berkelok-kelok. Kalau ini apa, teman-teman? Jalan ya, berjalan mobil. Berarti ini gambarnya apa, teman-teman? Sepertinya apa? Ya, ini gambar mobil ya. Ya, ada apa? Harus hati-hati karena keadaan tidak sedang baik-baik saja, teman-teman. Ya, ini tandanya berbelok-belok. Lalu dalam kendaraan itu, kalau di jalan umum, di jalan besar, di kota, itu ada stop. Jangan berhenti, lalu ada parkir. Setiap teman-teman pergi kemanapun, pasti ada yang namanya parkiran. Maka simbolnya akan P yang disilang, teman-teman ya. Nah, teman-teman, selain teman-teman belajar tentang rambu lalu lintas, kali ini kita akan belajar juga, teman-teman, membaca cerita. Masih ingat dengan cerita gambar bersusun, teman-teman? Seperti ini contohnya. Di sini ada gambar bis dan nenek ya, teman-teman. Contoh kalimat dari ceritanya. Di pagi hari aku melihat seorang nenek turun dari bis. Terlihat ya, turun dari bis. Lalu gambar kedua. Nah, teman-teman, mohon maaf namanya
nenek ya, bukan neng ya. Lalu di gambar kedua, lalu ada nenek akan menyeberang jalan ke arah masjid. Nah, ini kalimat yang berhubungan dari gambar nih, gambar satu ini, lalu gambar keduanya, nenek akan menyeberang ke arah masjid. Ini namanya gambar bersusun, teman-teman. Jadi dari gambar satu ke gambar dua itu sama susunannya. Oh, ternyata nenek turun dari bis itu beliau mau menyeberang ke arah masjid, teman-teman. Nah, itu adalah cerita bersusun yang teman-teman ceritakan. Contohnya seperti tadi. Dan teman-teman di minggu yang lalu sudah belajar tentang bercerita atau menyusun cerita bersusun, teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan latihan, teman-teman, supaya apa? Supaya teman-teman memiliki pengetahuan yang luas ya. Teman-teman bisa mengekspor atau teman-teman berargumen atau menyampaikan pendapatnya boleh ya, teman-teman. Lalu di sini teman-teman harus mengerjakan tugas pada buku tema 8 halaman 125. Teman-teman tidak perlu menulisnya di buku. Teman-teman silakan mengisi di buku tema. Lalu yang kedua, buatlah karya hiasan rambu lalu lintas yang sudah kamu dapatkan di media ajar. Nah, teman-teman buka tas media ajarnya yang warna merah kemarin atau warna biru ya, yang mendapatkan, semuanya mendapatkannya. Lalu teman-teman cari yang namanya frame atau figura, lalu ada biji-bijian dan juga ada beras. Kemudian teman-teman hias ya si gambar tadi. Gambar apa sih Bun yang dihias? Gambar yang dihias menggunakan biji-bijian itu gambar lalu lintas. Contohnya misalnya yang kebagian, misalnya huruf P, berarti membuat P-nya dihias menggunakan biji-bijian, menggunakan beras. Lalu teman-teman masukkan ke dalam figura atau frame ya, teman-teman. Lalu nomor 3, ceritakan gambar bersusun pada buku tema 8 halaman 51. Teman-teman tidak perlu menyusun karena sudah bersusun. Teman-teman hanya menyampaikan ceritanya saja yang berurutan. Ya, teman-teman mungkin itu yang Bunda sampaikan hari ini. Senantiasa teman-teman selalu semangat dan mengerjakan. Jangan lupa sebelum mengerjakan membaca doa terlebih dahulu dan tuntaskan sebelum teman-teman mengerjakan yang lain. Terima kasih atas waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.